Masjid Agung Baitul A'la adalah masjid yang ada di area perkantoran Nagan Raya. Masjid ini disebut dengan Masjid Giok karena sebagian dari bangunan masjid ini terbuat dari batu giok. Sesuai namanya, masjid ini dihiasi batuan giok asli dari pegunungan Nagan Raya. Bayangkan ada puluhan ton giok yang dipahat dan jadi ornamen di seluruh bagian masjid ini. Warnanya hijau alami, memberikan kesan sejuk dan menenangkan. Perjalanan hari ini bukan cuma memanjakan mata, tapi juga menyentuh hati kita. Karena selain membahas tentang Masjid Giok, kita akan menyelami budaya gotong royong yang unik di Bumo Ramene, yang katanya asal Ramene itu dari Rahmani, artinya rahmat untukku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk teman-teman Kantin Podcast, alhamdulillah hari ini kita semua ini tentunya dikasih kesempatan ya. Iya, benar sekali. Untuk akhirnya hadir di Masjid Agung Baitul A'la, Nagan salah Raya. satu rumah Allah yang memang hari ini sudah dikenal hampir seluruh dunia ya. Benar sekali, dan Masya Allah ya, Kanda, kita sudah berada di tengah-tengah masjid ini dan kita bisa melihat bersama ornamennya, arsitekturnya luar biasa. Ya. Ini memang bisa menggambarkan bahwa rumah Allah yang ada di Nagan Raya ini sesuatu hal yang sangat luar biasa, Betul yang sekali. sangat unik dan yang pastinya masyarakat semua pasti akan sangat bahagia bila berada di tengah-tengah masjid ini. Dan kita akan terus nanti mengulas terkait dengan Masjid Giok yang biasa dikenal dengan Masjid Giok Iya, ini bener. di acara Kantin Podcast Jalan-Jalan, Jalan-jalan. tentunya bersama saya Kanda dan juga Saya Tina. Oke, Kanda, kita akan melihat dan berkeliling di sini ya untuk melihat bagaimana kemegahan daripada Masjid Giok Baitul A'la Betul ini. sekali. Yang kita ketahui bahwa lantainya, tiangnya dan arsitektur yang lainnya itu semua terbuat dari Betul. batu giok. Ini seperti dinding ini, Kanda. Mungkin teman-teman Kantin Podcast yuk ikut kita dulu. Iya. Ini dinding ini terlihat begitu megah. Iya. Dan arsitekturnya luar biasa, dan pastinya ini membuktikan bahwa Aceh itu mempunyai sumber alam yang luar biasa. Betul. Dengan hadirnya Masjid Giok di tengah-tengah Aceh. Dan Masjid Giok ini bukan hanya sekedar ini adalah menunjukkan ibadah. bahasa identitas dari masyarakat Aceh, tetapi juga ini menunjukkan bagaimana kekayaan alam yang ada di Kabupaten Nagan Raya. Iya, dan kita ketahui tempat ini luasnya sampai 3 hektar ya kan. Iya. Dan bisa menampung jamaah begitu banyak. Berapa Iya, ya, Kanda? hampir 5.600 jamaah ini bisa ditampung ya. Mungkin nanti bisa lebih ya kalau di luar ya. Benar sekali, ini bisa lebih, dan bisa dilihat bagaimana ya di belakang kita nih, Kanda, begitu megah Ornamen-ornamennya itu itu. dari khas motif Aceh ya, seperti itu yang di belakang. Ya. Jadi untuk sahabat Kantin Podcast, Iya. ini kita akan terus masih jalan-jalan, kita coba keliling lagi, tapi jangan lupa pantau dulu di YouTube RRI Melabuh. Di IG-nya RRI Melabuh dan juga di kantin podcastnya RRI Melabuh. Bahkan jangan lupa juga untuk terus mendownload aplikasi RRI Digital serta kunjungi website RRI Melabuh. Kanda, Iya. website RRI.co.id maksudnya. Kanda, kita harus ketemu dulu sama pengurus masjid ini. Ya tadi saya udah dapat bocoran tadi ya. Namanya Pak Muklis ya? Ya Pak Muklis, kita Oke. coba jumpai Pak Muklis dulu. Untuk yuk. kita tanya lebih lanjut mengenai Masjid Giok ini ya. Ayo. Oke, baik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masya Allah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Kami dari kantin Kantin podcast Podcast, RRI, ya. Bapak. Iya, selamat datang Ya. ke Masjid Giok. Ada yang bisa saya bantu kira-kira, Masya Pak? Allah Pak. Kebetulan Pak, ini kami dari Kantin Podcast Jalan-Jalan RRI Melabuh. Jadi kami dengarkan memang Masjid Giok ini sudah menjadi salah satu objek wisata Ikon religi, dari- ikon dari Nagan Raya. Jadi penasaran nih Pak. Iya. Jadi kami datang kemari, kepingin tahu kira-kira nih Masjid Giok ini Pak, ini tahun berapa sih Pak dimulai? Pembangunannya dimulai tahun 2012 ya. Kemudian resminya tahun Tahun 2022.2022. Tahun 2022, kurang lebih baru 3 tahun. Iya. Baru 3 tahun. Tapi udah semegah ini, sudah seluar biasa ini tahun 3 tahun. Alhamdulillah, ini berkah perjuangan Pemda dan pemerintah Nagan Raya Aceh lah umumnya ya. Jadi sudah terbangun Masjid Giok ini dari batu alam. Dari batu alam. Dari Benar batu sekali. alam. Ini berarti semuanya lantainya ini dari batu alam Pak? Dari batu alam yang bernama
batu gio. Batu gio. Kalau umpama persentasenya Pak berapa? Apakah semuanya ini lantai-lantai atas juga ini dari batu gio atau gimana Pak? Perkiraannya rencana pemerintah Kabupaten Nagan Raya TRK atau Tugu Raja Kembangan melanjutkan pembangunan ini, dinding dalam dipasangkan batu gio Semuanya. semuanya, kemudian di luar juga dipasang batu gio dan diperluaskan halaman teras dan dibuat jalan kembali. Diperluaskan area lalu. Diperluaskan area, berarti masjidnya diperluas lagi ya. Wacananya luar biasa. Ini Pak Muklis selaku pengurus daripada Masjid Agung Baitul Allah atau Masjid Giok ya di Nagan Raya dengan Bapak Muklis kalau nggak salah. Benar. Kami sudah dapat bocoran namanya siapa gitu. Pak Muklis biasanya keramaian di sini jamaah paling banyak itu pada saat seperti apa? Jamaah itu paling banyak pada hari raya Idul Fitri, kemudian Idul Adha, terus hari Jumat. Kalau hari-hari biasa gitu? Kalau hari-hari biasa pada saat aktif perkantoran. Dan juga dari luar wisatawan juga kemari banyak. Alhamdulillah wisatawan itu ada yang dari luar negeri. Oh, dari luar negeri. Dari mana aja Pak? Yang saya temuin, saya berkenalan ya dengan jamaah yang berkunjung wisata kemari dari Malaysia, dari Singapura, kemudian ada juga malah dari Inggris. Jadi setelah mereka datang kemari, mereka melaksanakan ibadah, salat. Jadi mereka itu merasakan nyaman, adem, dan lebih khusyuk di dalam beribadah. Berarti alasan daripada mereka datang kemari untuk ibadah di sini, kalau untuk masyarakat di sekitar itu alasan yang pertama karena memang di sini lebih khusyuk, adem karena faktor dari alam tadi, batu giok ini tadi. Kemudian kalau dari luar tadi kan udah terkenal ya, udah terkenal Masjid Giok kayaknya satu-satunya di dunia mungkin Pak ya. Mungkin di dunia. Karena kayaknya kalau batu giok ini kalau dihitung nih harganya udah berapa nih? Iya. Dibuat dindingnya semua lantainya. Jadi apa namanya, boleh dikatakan masjid yang mewah dan kaya ya. Betul. Kaya karena begini, kalau dihitung-hitung ya, harga batu giok yang jenis neprit, ini jenis neprit ya. Dulunya pada saat musim batu giok itu penambang menjual 1 kilo sampai 500.000 yang jenis blackjet. Yang sumber alam Nagan Raya luar biasa dari batu giok ini. Pemerintah bisa membangun masjid ini untuk umat muslim sedunia. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Dan yang membangun ini pahala mengalir sampai ke akhirat. Amin. Kanda, udah kita bincang-bincangnya. Adakah harapan mungkin Bapak yang ingin disampaikan? Dari Bapak? Harapan saya selaku BKM Masjid Giok ini mengharapkan dari pemerintah Nagan Raya, adapun pemerintah provinsi, pemerintah pusat agar membantu untuk kelancaran pembangunan Masjid Giok demi umat muslim sedunia. Ya, akan menjadi ikon nomor 1 ya. Iya, betul sekali. Kita doakan bersama. Amin. Terima kasih Pak Muklis. Jalan lagi kita. Setelah kita berbincang-bincang dengan pengurus BKM Masjid Agung Baitul Allah atau Masjid Giok, subhanallah, ternyata pengunjung yang datang bukan hanya dari Indonesia, tapi juga dari luar negeri. Mereka juga penasaran ingin melihat masjid yang terbuat dari batu alam ini. Pemirsa, di dalam sini rasanya damai banget. Udaranya sejuk, suasananya tenang, bikin hati langsung adem. Lampu-lampu gantungnya indah, dan di beberapa sudut masih ada sentuhan giok yang menambah keunikan. Cocok banget buat kita yang pengen menenangkan diri dan beribadah dengan khusyuk. Aduh,
Akhirnya kita udah keliling-keliling ya. Capek Luar nggak biasa loh, sih? Tin. Tadi aku lihat tadi parkirannya bagus. Kemudian tempat wudhunya bersih. Kayaknya fasilitas ini bagus ya. Lengkap, bagus, bersih. Tapi kayaknya cocok loh. Kalau umpama ada teman-teman kantin podcast yang mau wisata religi, Jadi kan kemari, karena kan di sini untuk halamannya juga udah sekeren ini ya. Ini sudah cocok banget jadi Masjid Agung yang ada di Nagan Raya. Sekali. Dan ini kan kalau masalah fasilitasnya itu menjadi nomor satu bagi pengunjung. Karena kalau misalnya masjidnya udah keren, udah bagus, udah sejuk, udah nyaman, fasilitasnya nggak memadai, itu juga menjadi sekali. hal yang dipikirkan oleh pengunjung. Oke, Kanda. Ini kita mau kemana lagi ya sekarang? Tahu nggak sih? Belakangan ini kan lagi viral banget tuh yang Apaan? pengantin itu yang dikasih emas banyak-banyak banget. Kita ke situ yuk. Oh, yang viral itu. Yang viral itu. Kayaknya boleh ya. Teman-teman kantin podcast boleh ikut ya? Iya. Boleh ya? Kesana, oke. Coba, ayo. Cepet. Pemirsa, Masjid Giok ini bukan cuma tempat ibadah. Buat masyarakat Nagan Raya, masjid ini juga jadi simbol kebanggaan, persatuan, dan pusat kegiatan keagamaan. Dari sini nilai-nilai kebaikan disebarkan, kebersamaan dipupuk, dan keimanan diteguhkan. Melihat masjid semegah ini, dengan segala keunikan dan ceritanya, aku jadi makin sadar betapa indahnya keberagaman dan kekayaan budaya kita. Masjid Giok ini adalah perpaduan sempurna antara keindahan alam, seni, arsitektur, dan nilai-nilai spiritual yang mendalam. Gimana teman-teman? Keren banget, indah banget kan Masjid Giok Nagan Raya. Wow. Dan ini bisa dijadikan untuk objek religi, wisata religi berikutnya ya, Tin ya. Dan untuk masyarakat semua pasti kalau lihat ini ya, pasti ini cocok banget untuk kalian yang ingin berwisata religi di Masjid Giok Nagan Raya. Oleh karenanya, Tin, masih terus teman-teman kantin podcast semuanya, pantau terus kantin podcast. Jalan-jalan bersama saya Kanda dan saya Tina. Dan hanya kita mau jalan-jalan kemana, Tin? Kita akan ke Bekasi. Pokoknya ada. Sahabat Kantin Podcast, kami akan mengajak kalian ke sebuah tempat yang punya tradisi unik dan bikin hati hangat. Masih di Nagan Raya, Bomoramune, Aceh tentunya. Kita akan menyelami salah satu adat yang sangat istimewa, di mana emas bukan cuma perhiasan, tapi juga pengikat kasih sayang antar saudara di hari pesta. Penasaran banget kan? Di sini, saat ada kerabat dekat seperti anak, keponakan, atau cucu yang menikah atau mengadakan pesta besar, ada tradisi unik yang namanya medayang atau meruno. Ini adalah momen di mana saudara atau keluarga dekat akan memberikan hadiah berupa emas kepada yang punya hajat. Iya, betul, emas. Tin, tunggu dulu. Ya. Kita kan tadi kan rencananya kan mau ke tempat pengantin. Terus? Kalau menurut Kanda, bagusnya kita ke MAA aja dulu. Kenapa? Karena kan ini kan masalah pemberian cincin itu bisa saja itu bukan adat ataupun bisa saja itu Bukan budaya gitu. bukan budaya, atau mungkin jangan-jangan itu cuma di pengantin itu doang. Iya ya. Mendingan kita ke MAA dulu Ya, untuk kita ke MAA dulu menjelaskan ya. itu adatkah, budayakah, atau hanya kebiasaan dari masyarakat. Ya udah kalau gitu kita ajak aja teman kantin podcast kita ke MAA dulu. Oke, pemirsa, kita langsung ke MAA Kita ke ya. MAA aja dulu. Oke. Ya. Iya, baik pemirsa Kantin Podcast, tentunya masih bersama saya Tina dan saya Kanda dalam program Kantin Podcast Jalan-jalan. Nah, jalan-jalan kita jauh nih Kanda. Iya, hari Kita ini sudah luar di biasa ya, kita sudah di Nagan Raya, tepatnya di kantor MAA, Majelis Adat Nagan Raya. Ya, kenapa kita datang ke MAA hari ini? Karena ini kayaknya spesial sekali hari ini bener. ya. Karena ada beberapa berseliweran nih ya di media sosial terkait Lagi bagaimana hebohnya gitu. heboh
hebohnya ya. Ada kebiasaan, saya tidak tahu nih Tin, apakah ini kebiasaan, Tradisi. ataukah ini tradisi, ataupun adat, kita iya. belum tahu nih. Jadi ada kebiasaan, mungkin nanti teman-teman Kantin Podcast bisa melihat videonya setelahnya ya. Dan satu tradisi yang biasanya di masyarakat Nagan Raya itu Tin, itu memberikan hadiah cincin ketika resepsi ataupun walimatul khitan dilaksanakan. Itu diberikan cincin emas. Sebanyak-banyak, dan itu, aduh, nggak bisa kebayang banyaknya. Bener-bener. Dan alhamdulillah ya kita sekarang ini menjumpai narasumber kita hari ini ya dari Nagan Raya. Beliau adalah dari Majelis Adat Aceh di Kabupaten Nagan Raya. Yang pertama kita sapa dulu Bapak Muhajirin Sampi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan Bapak Muhajirin ini, beliau ini selaku kepala ataupun ketua bidang di pengkajian adat di Nagan Raya. Kemudian di samping Tina, ada Bapaknya Ana Y SAG, ini di bidang hukum adat. Jadi cocok sekali di dua narasumber kita di tengah-tengah kita ini. Satu berbicara mengenai hukum adatnya, terus satu lagi berbicara terkait dengan pengkajian adat. Betul sekali. Jadi kita mau bahas lebih lanjut pemirsa Kantin Podcast terkait dengan pembahasan kita, yaitu topik kita hari ini. Aduh, pemberian cincin ya. Pemberian aduh, ya cincin Allah. yang banyak itu masuk kemana gitu ya? Iya, karena ini memang setiap hari loh, Tin. Karena biasanya kita lihat itu kalau setiap ada acara, pasti ada yang pemberian cincin ya. Dan paling sering itu saya tidak tahu nih apakah pada saat resepsinya ataukah ada istilahnya itu pada saat menikah atau kapan. Yang penting ada. Ada gitu. Ada. Kita langsung aja ke narasumber kita yang pertama, Nyana S. Ya, Bapaknya Nyana SAG. Yang mana kita tanya dulu ini sebenarnya Bapak masuk ke tradisikah, ke adatnya-kah, atau hanya sekedar kebiasaan daripada warga Nagan Raya ini dalam hal pemberian hadiah yang memang agak sedikit berbeda dengan hadiah-hadiah yang diberikan oleh daerah-daerah lain nih ya, benar. Nah, silakan bagaimana nih Bapaknya Ana? Bawaan emas berupa cincin pada acara walimah ataupun sunat itu merupakan bukan adat. Tradisi atau kebiasaan. Dan barang yang diberikan itu merupakan ada balasan. Waktu ada acara di rumah familinya, saudaranya, apakah baik dari saudara pihak perempuan ataupun dari pihak laki-laki. Nah, waktu ada acara di tempat saudaranya, emas berapa yang dibawa itu ada balasannya lagi. Jadi harus dibalas. Iya. Berarti ini lebih ke pemberian hadiah. Pemberian hadiah. Hadiah bukan apakah tolong menolong pada sesaat waktu walaupun ada balasannya. Oh iya, berarti ini lebih ke arah gotong royong berarti ya dari pihak keluarga. Kalau umpama kita lihat Pak dari segi hukum umpama, ketika ini kan Bapak bilang tadi ini kan harus balas. Gitu. Kalau umpama dari segi hukum adat Pak, hukum adat di Nagan Raya, kalau umpama ada keluarga nih tidak membalas, apakah ada nanti sanksi dari adatnya ya? Tapi dari adat bukan adat dari ini mana, ya. gitu. Itu ada sanksinya tidak nih kalau misalnya setelah misalnya nih Kanda bawa ke saya, terus saya nggak balas gitu. Misalnya ada acara di tempat saudaranya, nggak balas, mungkin nggak ada sanksi. Oh, tidak ada sanksi ya? Tidak ada sanksi. Paling marah-marahan aja. Paling ada sanksi malu. Oh, malu. Berarti lebih ke sanksi sosial dan sanksi moral berarti ya? Sosial dan moral. Waktu kawin anak dia, saya ada bawa emas. Kawin anak saya ada bawa emas. Kadang-kadang satu sanksi moral. Oke. Oh, iya. Dan itu pernah terjadi Pak? Pernah ditemukan mungkin Pak? Gara-gara nggak bawa mungkin ada cekcok di dalam keluarga atau ada? Mungkin ada anak 3, ada anak pertama boleh sempat bawa, mungkin nggak ada persiapan, mungkin ada anak satu lagi yang emas balasan itu tetap dibawa. Berarti momennya bisa saja tidak pada saat anak pertama, bisa saja pada saat anak kedua atau ketiga ya. Ada momennya, iya. Tapi tetap dibalas. Betul sekali, tetap balas. Nah, kita pengen tahu nih Kanda, sudah berapa lama ya kebiasaan ini dilakukan? Mungkin ya mungkin Pak Muhajirin ini selaku bidang pengkajian adat. Mungkin kebiasaan ini apa sudah lama Pak atau memang baru-baru saja di Nagan Raya? Oh iya. Ini pertama sekali saya mengucapkan terima kasih dulu. Yang pertama sekali tentang masalah pengkajian adat. Iya. Pengkajian adat kalau kami ke lapangan itu tahun
1985 itu belum ada di kala itu. Tapi berkembang sedikit demi sedikit, akhirnya sudah ada tambahan. Karena kenapa adat itu adalah merupakan adatullah, adat tunah, dan adat muhakama. Ini perlu kita kajikan pertama sekali. Kalau adatullah itu adalah adat yang difokuskan Al-Quran dan hadis. Kemudian adat tunah itu adat yang ditambah-tambah. Kadang-kala yang ditambahkan itu belum termasuk kepada adat. Nah, tetapi itu merupakan satu kebudayaan yang dilakukan sehari-hari. Seperti begini misalnya, kalau dulu Paju Buduha, kalau bahasa kita, Paju Buduha itu adalah merupakan membuatkan rancangan untuk kapan kita buatkan pesta. Ini pertama sekali. Itu kalau dulu hanya kita pergi datang aja, memberikan acara, memberikan tertib acara. Kalau sekarang harus kita bawakan gula lagi. Kita bawakan air, kita bawakan air, udang dan sebagainya. Kita memberikan kepada orang tuan rumah. Nah, ini tidak bisa kita hapuskan lagi, sudah bertambah kebiasaan. Tapi kebiasaannya jadi bertambah, membawa. Kemudian kita tidak datang kalau kita keluarga dekat, kalau kita tidak mau tidak enak rasanya. Ya, ini satu adat tunah, tetapi belum termasuk tentang adat. Masih ditambah ada. Masih tambahan adat. Itu ditambah, tetapi belum termasuk tentang adat. Begitu juga tentang permasalahan memberikan cincin, memberi barang berharga, sebagaimana Pak Nyana tadi mengatakan bahwa itu merupakan pemberian hadiah dari seseorang kepada seseorang. Tetapi dalam sebahagian ada baru-baru ini, tidak ingat lagi namanya, itu merupakan pihak perempuan yang berbahaya. Kalau kita telah menerima daripada pemberian orang lain, kalau mamanya itu kalau datang pada tamu itu tidak mau kalau nggak bawa balas. Ini yang permasalahannya. Tidak mau perempuan itu tidak mau katanya. Karena malu saya datang pada ponakan itu. Karena nggak bawa, karena dia bawa. Ini satu merupakan yang jadi permasalahan pada zaman akhir-akhir sekarang ini. Baik. Nah, jadi Pak tadi ini saya menarik tadi ke cincin tadi seperti Bapak bilang tadi, ini sudah ditambah-tambah. Ada tambahan. Sebetulnya pemberian cincin itu apakah sudah dari dulu ada hanya dalam bentuk hadiah, ataukah sekarang itu memang sudah menjadi kajian yang untuk dijadikan sebuah adat dan tradisi dari masyarakat Nagan Raya terkait kasih cincin nanti balas cincin seperti Bapak bilang tadi. Ini biasanya kaum ibu-ibu yang susah ya, kalau umpama sudah kasih nanti nggak dibalas rasanya nggak enak, ngambek-ngambekan, marah-marah. Nah, kalau umpama fenomena di lapangan Pak, dari MAA sendiri melihatnya ini apakah akan menjadi sebuah adat nantinya, ataukah ini hanya sekedar ya udah untuk penambahan seperti Bapak bilang tadi, adat tunah, yaitu sebuah kebiasaan yang ditambah-tambah di dalam sebuah adat. Itu gimana? Planning ke depan bakal jadi ini unik nih masalah. Adat tunah itu kalau kita fokuskan kepada adat, apabila salah kita pergunakan menjadi adat muhakama. Adat jahiliyah akhirnya. Adat jahiliyah, berarti adat jahiliyah bukan tuntunan Islam. Baik. Nah, kita sudah paham ya, Kanda, penjelasan dari kedua narasumber kita, yaitu ada Bapak Muhajirin dan Nyakna. Yang terakhir sebelum kita selesai di sini, karena kita harus keliling-keliling ke tempat lainnya lagi. Kita jadi penasaran tadi, karena tadi seperti Pak Nyana bilang tadi juga, Pak Muhajirin bilang tadi, ini kan ada di masyarakat dan sudah lama ini ya. Jadi kita nanti Pak kepingin nanti kayaknya berkunjung ke tempat itu ya. Pengerti ini kita heboh tuh ya. Banyak sekali Pak emasnya. Tapi Pak sebelum itu Pak terkait dengan pemberian emas tadi, harapan dari MAA sendiri, apakah ini nanti akan dijadikan sebuah adat ataukah ini hanya cukup dijadikan sebuah kebiasaan? Karena Pak mungkin di luar ini dianggap ini sebuah tradisi yang unik yang hanya dikenal oleh masyarakat itu kental dengan masyarakat Nagan Raya. Itu gimana Pak? Pak, dulu. Kebiasaan, kadang-kadang adat ini berasal dari kebiasaan. Karena kebiasaan-kebiasaan dari nenek kita dilanjutkan terus-menerus menjadi kadang-kadang menjadi adat. Iya benar. Dari kebiasaan. Dilanjutkan dengan perbuatan yang sama oleh generasi penerusnya jadi adat. Nah, dari kebiasaan.
Jadi ini bisa jadi ke depan diadatkan, dijadikan adat, atau bisa jadi adat tidak. raya yang unik, Ada ya. kajiannya lagi Ada untuk kajian, kedepannya. ini nanti tergantung dari Pak Muhajirin ya. Oke. Tapi karena sebelumnya saya pengen tahu pada zaman dahulu nih ya, pemberian emas seperti itu sebenarnya tujuannya untuk apa Untuk sih apa? Pak? Gitu. Apakah memang untuk persiapan untuk pernikahan mereka biar ada Apakah modal? cuman mungkin sekitar gotong royong Gotong aja untuk royong bantu atau aja. gaya-gayaan? Saya kadang betul juga 550, 50%. Karena mungkin diberi emas kepada seorang untuk ada modal buat acara. Modal ya. Dengan bantuan daripada famili Famili atau keluarga. mungkin ada, walaupun ada balasan Balasannya, untuk membantu walaupun ada balasan. Oke, baik. Nah, cukup paham Sudah kita cukup ya, paham ya. penjelasan kita hari ini. Waduh, makasih banyak nih dari Ketua MAA Aceh, Ya, dari MAA, Nagan Raya ya. Pak Nyana SAG dari bidang hukum dan adat, kemudian juga Pak Muhajirin sampai dari bidang pengkajian adat ya. Oke. Dan kita aja kepingin sekali langsung ke tempat pengantin kita ya. Benar-benar, Bapak kami mohon izin Pak, karena kami kami mohon izin, harus Pak, ke ya, tempat kami pengantin itu lupa ya tadi kan. saya tempatnya di mana Iya. tuh ya. Kayaknya udah nggak sabaran lagi kita ya mau ke sana. Ya udah, kita pamit Bapak, kami dulu. mohon izin dulu, boleh Bapak ya. Terima kasih Pak Bapak. Muhajirin. Sukses untuk Oke, adat yang Pak. ada di Nagan Raya. Aduh, luar biasa nih ya kenangan ya. Ayo kita pergi ya. Oke, Ayo oke, ya, oke. boleh ya. Memberikan emas ini adalah wujud nyata dari kasih sayang, dukungan, dan gotong royong yang sangat kental di masyarakat Aceh, khususnya di Pumo Ramene, Nagan Raya. Emas di sini melambangkan dukungan finansial, simbol kasih sayang abadi, bentuk kehormatan, investasi masa depan. Tradisi ini menunjukkan betapa kuatnya ikatan kekerabatan di sini. Mereka percaya kebahagiaan itu harus dibagi dan kesulitan juga harus dipikul bersama. Emas di sini bukan tentang pamer, tapi tentang kepedulian dan kebersamaan. Namun yang masih menjadi tanda tanya, apakah emas yang diberikan ini kelak juga akan diberikan kembali kepada saudara apabila mereka juga melakukan hajatan? Penasaran kan? Ayo kita langsung jumpai pengantin yang pernah menerima hadiah emas dari kerabat dekatnya. Aduh, panas sekali, Tin. Serius panas banget. Ya, hari ini memang ya kantin podcast jalan-jalan. Luar biasa. Ini nggak tanggung-tanggung. Sepanas Hari ini ini. panas-panas kita Iya. kepingin jumpai pengantin viral itu. Bener banget, kita sudah sampai di kediaman pengantin viral itu. Iya, yang banyak emasnya. Aduh, Pengen jadi banget kepoin penasaran dia, ya kan? Rasanya kita kepo ya. Iya, kita kepo langsung si pengantin. Kita langsung ke pengantinnya ya. Kira-kira ada orangnya nggak nih? Kita cari tahu dulu ada apa enggak. Tapi saya tadi sempat kontak, katanya dia di rumah. Mudah-mudahan dia nggak kemana-mana ya kan? Oke, kita coba ya. Oke. Assalamualaikum. Ada kan? Ada orangnya. Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cici. Iya. Nah, kami ini pengantin viral itu ya. Aduh, Masya Allah. Iya, kami dari Akhirnya RRI ketemu ya. Cici. Jauh-jauh ya kita ya. Jauh ya. Dari kantin podcast jalan-jalan hari ini khusus kepingin tahu yang katanya tadi ada pengantin viralnya. Ya. Waduh, yang itu lah pokoknya Pasti ya. kepo banget kita kan. Oke. Nanti kita bakal bincang-bincang sama Cici. Oke, Sebelum boleh, kita boleh. mau perkenalkan dulu kita dari RRI Melabuh, dari Iya. Melabuh ke Nagan Raya. Iya, Khusus betul buat sekali. jumpai Cici. Khusus dari kantin podcast. Ngobrol mau dalam jalan. aja. Oke. Oh, boleh. Boleh. Kita masuk ya. Kami kira tadi nggak boleh masuk ya. Boleh, boleh, boleh. Oh, boleh. Dalam aja. Oke, Ya, yuk kita boleh. masuk. Aduh, lumayan ya. Ya, gitu. Udara di luar cukup panas Lumayan ya. panas ya. Akhirnya dibolehin masuk kemari. Ya, Jauh ya? Sudah ditunggu. Lumayan jauh ya kalau dari Iya, Melabuh ya. Melabuh jauh sih kemari. 1 jaman lebih tadi ya. Oh iya. Tapi aura pengantin barunya masih kelihatan. Iya kan, ya? banget. Masih sumringah-sumringah. Kira-kira udah berapa lama sih? Mau sebulan lah. Oh, mau semua. Baru. Masih baru. Baru, aura pengantinnya masih baru. Tapi udah mulai kerja ya kan? Iya, udah. Udah mulai ya. Karena kan kalau di Aceh itu kalau pengantin ya nggak lama-lama, paling seminggu udah Iya, kerja iya. kan, melahirkan kali. Iya. Dan Cici ya, kami Iya, panggil ya. Cici. Oke.
Cik, kita kan dari program Kantin Podcast Jalan-Jalan nih. Benar. Hari ini karena memang khusus kita penasaran dengan pengantin viral yang dapat hadiah yang emas itu. Aduh, udah Ya. Oh, rasanya nggak sabaran pengen tahu, pengen kepo. Tapi khusus untuk teman-teman Kantin Podcast, jangan lupa follow dulu akun Instagramnya Kantin Podcast RRI Mlabo. Follow juga YouTube-nya RRI Mlabo. Terus jangan lupa kunjungi websitenya rri.co.id serta download aplikasi RRI Digital. ada apa di sana? Banyak di sana informasi Banyak. seputar Ya. Indonesia. Salah satunya yang hari ini, Iya, benar banget. Tapi kita kepoin dulu ya pengantin Ya, baru. tapi kita ucap selamat dulu lah untuk Oh, iya. selamat ya. Terima kasih. Terima kasih Katina. Kita doain apa? Iya. Itu paling ngomongan. Amin. Itu paling utama ya. Udah jadi penasaran. Enggak ditunda kan? Nggak ditunda. Nggak ditunda lah. Oh, nggak ada. Oh, tunda. Oke. Aduh, sahabat kantin. Ini kita penasaran. Kemarin itu kami lihat kan ada video viralnya itu di media-media sosial, di sebut ya di pokoknya di media sosial ya, di sosmed lah ya. Itu banyak yang begini-begini itu. Senang pastinya ya. Itu Seneng nggak sih? senang. Senang, cuma nggak nyangka juga viral. Itu ya. Kiranya kita nyoba Nggak tahu Ya, ya. Kiprahnya sampai didatangi sama Kantin Podcast. Karena pengantin juga nggak pegang HP, nggak tahu ada yang videoin. Tiba-tiba udah cerita. Tiba-tiba udah viral aja. Tapi memang gimana sih perasaannya ketika dapat kado dalam bentuk emas sebanyak itu? Gimana perasaan? Gimana perasaan? Perasaannya senang pastinya. Cuma nggak nyangka aja ya bisa sebanyak itu. Di luar ekspektasi lah. Oh, berarti itu yang ngasih siapa sih? Saudara dekat, teman dekat, sahabat orang tua. Itu kenapa kerabat dekat? Beliin ya, semua ya. Ya, karena panggilnya juga rame ya. Mas kan ini mahal gitu ya? Benar. Berhubung itu kalau kita kan bisa Itu dari hitung-hitungan ya kan? bocok. Dari hitung-hitungan ya kan? Karena kan gini loh, Ci. Segitu banyaknya sampai di atas ini kurang lebih berapa itu? Berapa ya? Caranya boleh bocoran. Kalau kita bilang nanti terlalu apa ya, ria ya. Kisarannya berapa ya? Di atas 50, di bawah 100. Di atas 50, di bawah 100. Coba nominalkan. Nominal kan ya. Sama Bisa jadi tengah-tengah. Bisa. kalau satu ayam 6 juta. Aduh, saya ngomong lah ya. Hitung dulu. Kok nggak boleh ria kan? Bentar ya, saya hitungnya. Nih, udah mulai kepo nih. Lumayan ya. Lumayan. Cici, kami mau tahu, dapat sebanyak itu ya kan dari keluarga, sanak famili, dan Iya. teman-teman. Tapi sebelumnya mungkin dari pihak keluarga Cici, baik orang tua, ibu gitu, pernah juga ngasih-ngasih seperti itu untuk saudara lainnya. Cici sendiri pernah ngasih juga buat teman-temannya, sehingga mereka juga memberikan hal Iya. seperti itu gitu buat Cici. Gimana? Ada, memang kalau kita bilang kalau adat di Nagani memang seperti itu ya. Kalau misal acara-acara balas gitu kan, memang ada orang tua juga ada pernah kasih ke saudara-saudara. Cici sendiri pun dulu juga ada kasih ke teman-teman. Teman-teman, Gitu. iya. Gitu. Mungkin ya, cuman memang di luar ekspektasi ya. Nggak yang di luar, oh kita bilang ini nggak mungkin. Tapi pas hari H, Mungkin. rupanya ternyata mungkin gitu. Jadi memang di luar lah. Nggak kebayang mungkin waktu kasih ke kawan dulu kayaknya nggak segini. Iya, betul. Tapi ini banyak lagi. Iya. Banyak. Tapi Cici, memang ada nggak sih misalnya nih yang masih ingat ya kan? Cici pernah ngasih dalam jumlah, misalnya kalau bahasa Aceh itu, di Aceh itu kan dikenalnya dengan mayam ya kan? Iya. Misalnya Cici kasih ke temannya semayam, kemudian ada teman yang membalas 2 mayam, ada nggak seperti itu? Atau memang balas-balasnya itu ya berapa dikasih, begitu juga yang dibawa? Nggak ada sih, seberapa dikasih aja. Cuma mungkin ada teman yang memang mungkin dia udah acara, tapi kemarin tuh Cici nggak bawa, tapi pas ke Cici dibawa. gitu. Jadi PR lagi Nggak gitu, PR lagi dong. PR lagi jadinya. Tapi ada nggak kalau begitu berarti ada nggak yang sebaliknya yang kira-kira Cici udah bawa tapi Nggak dibawa. nggak dibawa? Ada. Ada. Dan itu perasaan Cici gimana sih? Perasaannya ya biasa aja sih. Cuma mungkin orang lihat tergantung rezeki ya. Mungkin lagi nggak ada rezeki, nggak terbawa kan. Tapi kan mungkin kayak Bapak tadi ngomong momennya nanti. Misalnya nggak di momennya Cici, nanti di anak Cici. Iya, bisa jadi. Iya. Oh, ya. Intinya mungkin berbawa lah. Iya. Tapi aku kepo di Kanda. Maksudnya yang sebanyak tadi yang kisaran di atas 50, di bawah 100 itu
mau dimanakan gitu, atau jadi tabungan Kak? Masih ada Kak? Boleh nggak lihat? Ingin lihat setumpuk gitu. Kanda jangan aneh-aneh gitu. Itu mana? Kalau emas itu kan karena acara ini orang tua yang buat, jadi balik lagi ke orang tua gitu. Ya mungkin orang tua mau jadiin emas untuk orang tua pakai gitu kan. Kalau Cici nggak ada. Maksudnya yang udah dibawa teman juga kasih ke orang tua. Ke orang tua semua, gitu. Berarti itu dikembalikan ke orang tua. Iya. Karena biasanya dulu juga orang tua yang bawa. Iya. Walaupun Cici kemarin pernah bawa, tapi nggak Cici ambil untuk Cici ke. Anak yang soleha. Baik ternyata saya pikir bawa lari sama suaminya. Ada. Belum ada enak gitu ya. Kan orang tua dia capek ya buat acara kita. Oh iya, setuju. Pesta ini modal ya. Mungkin orang tua Cici mungkin dari dulu juga udah bawa, kan? Hari ini juga makanya di luar ekspektasi Cici mungkin nggak nyangka. Sebanyak itu. Ini istilahnya ini yang Cici tahu nih, ini apakah hanya kebiasaan atau gotong royong keluarga untuk bantu-bantu keluarga, atau ini menurut Cici ini memang budaya di Naganaya atau gimana sih? Sepertinya ini budaya ya. Karena memang kalau isi lihat setiap acara itu pasti rata-rata kalau saudara dekat pasti bawa ya. Kalau nggak bawa dia gengsi. Iya betul. Gengsi nggak Nggak mungkin ya gitu. Pasti balas. Pasti balas. Kita pun ke orang juga kayak gitu kan biasanya. Oh iya. Saudara dekat walaupun lagi Banyak ada. sering-sering bawa. Iya, dibalas. Ya dibalas ya. Bawa ya. Bukan nanya gimana dong? Apa kita pakai aja. Oke, gimana? Puas keponya? Itu kayaknya belum puas. Tapi nggak bisa lama-lama kan, karena kita harus pergi lagi ya. Kita masih banyak yang mau kita lihat lagi. Tapi rasa penasaran kita hari ini Ci udah selesai, udah puas, udah ketemu langsung orangnya. Di desa apa ini? Ya, di desa Megatme. Megatme Nagan Raya. Nagan Raya. Oke deh Cici, terima kasih banyak. Kebetulan Cici di sini kakak. Kakak kandung. Kakak kandung nggak Ci? Oh, Ci kakak kandung. Kalau kasih tahu dari awal tuh kita bakal ke kakak kandung ya. Iya. Lagi kurang sehat. Ya, oke terima kasih untuk Cici untuk kebersamaannya dan untuk udah berbagi dengan teman-teman. Ya, sama-sama. Ya. Semoga sakinah mawaddah dan warahmah diberikan keturunan yang soleh. Dan jangan lupa saksikan program Kantin Podcast. Jalan-jalan masih bersama saya Kanda dan saya Tina. Dan waktunya kami mohon undur diri untuk teman-teman Kantin Podcast semuanya. Oke, makasih Kak Tina. Makasih Kanda. Ya. Aduh, pulang, nggak mau. Nah, ternyata setelah kita wawancarai kedua narasumber, baik dari tokoh adat MAA maupun pengantin, emas yang diberikan sebagai hadiah nanti akan dikembalikan dalam bentuk balasan. Momennya ketika keluarga dari pemberi hadiah juga membuat hajatan. Jelas ya, di sini ada timbal baliknya. Namun, ada pelajaran berharga di sini tentang pentingnya keluarga, persaudaraan, dan semangat gotong royong. Emas yang di tempat lain mungkin cuma dianggap aset, di sini jadi simbol yang hidup, mengalirkan cinta dan dukungan dari generasi ke generasi. Semoga tradisi ini terus lestari, karena di tengah kehidupan modern yang serba individual, tradisi seperti ini mengingatkan kita akan kekuatan kebersamaan dan indahnya saling berbagi. Indah ya sini Kanda. Kita situ aja kayaknya. Ini pemandangan yang paling menarik, salah satunya di Naganaya. Irigasi. Lihat tuh itu gunung, ya kan? Ini kan airnya ngalirnya ke kembali semua. Aku kalau Kanda nggak ngasih tahu itu gunung, nggak tahu itu gunung. Aku pikir itu matahari. Aku juga kirain matahari ya. Aduh Tin, rasanya kita udah cukup panjang ya perjalanan kita hari ini ya, bareng dengan Kantin Podcast ya. Kita sudah ke kantor MAA. Kita sudah ke Masjid Gio. Kita sudah jumpai pengantin viral itu yang banyaknya. Dan rasanya waktu kita ini belum cukup ya. Aku belum mau pulang gitu. Aku ingin mandi dulu lah. Iya, tapi sayangnya setiap kita bepergian kita nggak pernah bawa baju ganti kan, karena kita pergi itu tidak terplanning kan mau ke sini kemana gitu, ngalir aja gitu ya. Sampai ke irigasi Nagan Raya, benar sekali. Ya. Karena buatnya teman-teman Kantin Podcast ya, rasanya waktu kita harus berakhir ya. Benar. Ajak teman-teman jalan-jalan. Iya. Dan masih terus bersama kita nanti di Kantin Podcast.
Jalan-jalan. Saya Kanda. Dan saya Tina. Tapi sebelum kita mau promo-promo dulu, jangan lupa untuk kamu semua ya pemirsa yang ingin nonton acara Kantin Podcast, langsung aja ke YouTube RRI Meulaboh dan juga FB-nya RRI Meulaboh ataupun ke langsung Instagramnya RRI Meulaboh ataupun ke Kantin Podcast RRI Meulaboh. Iya, dan jangan lupa juga untuk terus ya mengakses rri.co.id, kunjungi websitenya dan juga untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Dan saya Tina. Saya Ganda. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di Kantin Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan. Terima kasih sudah mengikuti Kantin Podcast. Jumpa lagi di Kantin Podcast selanjutnya.